Di tengah kegalauan Presiden SBY tentang semakin maraknya aksi demonstrasi di tanah air, SBY menerbitkan Impres nomor 2 tahun 2013 tentang gangguan keamanan dalam negeri yang berfungsi untuk meredam aksi pengerahan massa. Banyak pihak yang menganggap dengan diterbitkannya Impres tersebut akan mengulang kembali kesalahan yang dilakukan masa Orde Baru. TNI Polri pun merespon dengan cepat Impres nomor 2 tahun 2013 dengan melakukan penandatanganan MOU untuk mengatur tentang teknis di lapangan. Lahirnya Impres nomor 2 tahun 2013 dan MOU TNI Polri diartikan oleh berbagai pihak akan menciptakan monster pasukan Kantipmas yang akan mengekang kembali aksi-aksi pengerahan massa untuk menyatakan pendapat. Prinsipnya adalah bahwa dalam rangka tugas-tugas Kaptimas ini tanggung jawab pokoknya berada di kepolisian. Dan nanti kata polisi merasa tidak sanggup, barulah minta kepada TNI. Tidak bisa TNI kemudian dengan serta-merta mengintervensi, melakukan pengamanan-pengamanan dalam hal-hal yang tugasnya law enforcement atau gangguan Kaptimas. Karena itu bukan porsinya TNI. Kalau ini terjadi, kita kembali ke masa lalu, ya kan? TNI terlibat dalam pasukan untuk PHH, ya, seperti itu ya. Elit-elit kepolisian mereka galau juga karena mereka merasa kerja mereka kan menjaga keamanan. Ini sudah mulai diganggu oleh manuver presiden dengan memasukkan TNI lewat Impres itu, dan mereka merasa sangat terganggu. Tapi karena pimpinan mereka sudah menandatangani RUU Kamnas, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta bantuan dari banyak komponen masyarakat. Tolonglah jangan sampai RUU keamanan ini dijalankan oleh presiden. Menyangkut soal misalnya satu pengendalian ya, itu berapa lama durasinya ya. Dan andai kata memang gubernur diminta untuk menyiapkan misalnya rencana-rencana kerja ya, itu sudah suatu hal yang rutin atau memang karena ada suatu situasi khusus ya kan. Sudah barang tentu gubernur juga ada hal-hal yang terkait soal keamanaan daerahnya tentu harus dia perhatikan. Tapi kalau kemudian dibuat semacam suatu permintaan yang lebih rinci untuk mengantisipasi suatu konflik sosial, nah kita harus lihat apakah ada suatu eskalasinya. Cara-cara seperti ini kan tidak bisa ditolerir. Karena kalau ditolerir nanti seorang presiden ketika rakyat tidak menyetujui apa yang dia mau, dia bisa seenaknya membuat ketentuan-ketentuan yang nyata-nyata ketentuan itu tumpang tindih dengan peraturan yang lain dan sangat merugikan masyarakat. Nah, jadi jangan sampai justru reformasi TNI, reformasi sektor keamanan ini mengalami langkah mundur, mengalami kemunduran justru di tangan orang yang turut melahirkannya. Ya. Nah, saya masih berharap bahwa Presiden SBY kemudian akan meninjau kembali Impres atau MOU ya, yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. SBY nggak perlu mengawinkan karena TNI maupun Polri itu kan di bawah dia. Tinggal bagaimana dia mengkoordinasikan bahwa tugas Polri itu benar-benar dijalankan dengan profesional dan tugas TNI dijalankan secara profesional. Tapi kan SBY sepertinya tidak bisa melakukan itu dan dia semakin semakin cemas melihat hubungan TNI dan Polri ini tidak pernah akur. Kita jelas ya, kita ingin menuntut agar Impres ini dicabut, kemudian MOU itu juga dicabut. Karena pemerintah dalam hal ini saya kira gagal melihat apa yang disebut dengan konflik sosial. Sebab konflik sosial yang kebanyakan terjadi itu adalah gejala. Dia adalah akibat dari ketimpangan ekonomi, akibat dari kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintah di bidang investasi, khususnya pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Kalau kemudian gejala masyarakat untuk mempertahankan tanahnya itu dianggap sebagai konflik sosial, berarti dia memuluskan mengambil alihan tanah-tanah masyarakat yang selama ini terus terjadi itu. Jadi saya kira harus dicabut. Paling dirugikan dengan adanya Impres keamanan ini adalah masyarakat. Karena masyarakat yang tidak puas dengan tindakan pemerintah, misalnya buruh yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah tentang upah, terus masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Mereka tidak bisa secara demokratis, secara bebas untuk menyuarakan aspirasinya, dan mereka bisa ditekan lewat RUU Kamnas ini, Impres Kamnas ini gitu.
Yang sangat berbahaya dari Inpres nomor 2 tahun 2013 adalah penentuan status keamanan berada di tangan kepala daerah setempat, sehingga bupati atau gubernur berwenang menentukan status keamanan daerahnya dan diberi kewenangan untuk mengerahkan pasukan TNI Polri untuk menstabilkan keamanan dari aksi-aksi demonstrasi. Seharusnya SBY menyelesaikan akar permasalahan dari adanya aksi pengerahan massa, bukan malah menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Akar permasalahannya ada pada ketidakadilan yang sengaja dibiarkan dan dilegalkan oleh negara.